ada penelitiannya, cuma Terus kebaruannya eh, apa? kalau penelitian yang lalu itu eh, apa sampel darah yang ditunda 1 jam sampai 3 jam, 1 jam dan 3 jam. Kalau ini saya ngambil sampel yang langsung dengan sampel yang ditunda 4 sampai 5 jam. Jadi dua kali perlakuan aja, Pak. Begitu. Terus parameternya apa tuh? Parameternya hasil darah rutin, Pak. Hasil darah rutin, AHB, HT, trombosit, leukosit. Tunggu. Kamu coba masuk ke ini dulu deh. Ke apa namanya? Fenomenanya apa? Kenapa kamu sampai tertunda sama ini tuh apa fenomenanya? Yang pertama tuh masalahnya. Oh, Ada fenomena apa? Emangnya kenapa harus ditunda? iya, fenomenanya karena gini, Pak. Kebetulan kan saya bekerja di puskesmas, Pak. Enggak Di ini nih, puskesmas. yang nomor satu ini loh. Oh, nomor satu. Fenomenanya apa? Kan kok tiba-tiba langsung masalah itu pemeriksaan darah rutin, bentuk keadaan disebutkan berhubungan dengan kesehatan. Artinya itu yang banyaknya ditunda itu di mana, kapan, dan ini gitu loh. Ketika di lapangan, Pak, pengambilan sampel darah yang di lapangan. Iya, Hmm, itu ada di latar belakang masalah di ini berapa, ada, Pak, di eh, paragraf ke berapa, ketiga, Pak. mana. Kan harus yang nomor satu kalau deduktif kan yang umum dulu, ada fenomena dulu. Iya, Mana coba yang A, mana? Mbak Dini yang Mbak Dini, maaf. Ini Pak, ini Hmm, Pak. Hmm, ini fenomenanya ya. Terus yang kamu bilang tadi ada masalah penundaan tuh di mana? Di sini di paragraf satu ini mana? Di nomor kali ini ya tiga, Pak. Oke. Ya berarti kan nomor ini dulu teridentifikasinya. Oh, fenomenanya dulu ya, Pak. Iya, kan fenomena atau isu itu yang ini kan, yang kamu tertarik menjadi apa namanya Diambil. penelitian ini, bandingin yang itu dengan yang ini kan di dalam mengidentifikasi masalah Ya, Pak. itu kan kamu cari tuh masalah itu kan adanya gap antara eh, kejadian yang seharusnya dengan yang tidak seharusnya antara teori dengan kenyataan gitu kan. Ya, Pak. Berarti yang pertama itu kan adanya isu atau masalah di sekitar kita atau masyarakat yang dapat diteliti, Ya, Pak. ya kan? Nah, kamu itu kan yang nomor satu kan adanya pemeriksaan darah rutin kan, itu kan prolognya ya, Iya, ada, Pak. prolognya kan itu. Nah, kemudian masalah di sekitar kita yang dapat itu kan kamu bilang tadi adanya penundaan pemeriksaan ya. Iya, Pak. Betul. Dan Nah, itu di paragraf pemeriksaan mana nomor duanya itu? ini, Pak. Mana coba? Enggak, ini kan identifikasinya yang di latar belakang. Iya, maaf ya, Pak. Ini soalnya Mbak Rini mungkin kurang Nah, paham. kan Eh, mana coba kan Bapak bilang yang nomor satu itu kan yang paragraf satu itu di ini dari ini nih fenomena kan ini kan darah rutin nih kamu bilang nih ya. metode darah rutin untuk ini kan ini kan fenomena nih ya kan. Nah kemudian adanya isu masalah kamu bilang tadi ada yang ditunda itu di mana? Di latar belakang saya ini kan, Pak, maksudnya Betul kan di paragraf keberapa? di paragraf tiga, Pak. Mbak Rini, Mana paragraf paragraf tiga. tiga? Nih, ini Pak. dalam situasi tertentu, klinis tertentu, Mana? tidak dapat dilakukan segera. Pemeriksaan darah tidak dapat dilakukan Ini segera. di mana nih klinis tertentunya itu di mana?
di puskesmas Oh, mungkin kamu. perlu disebutkan ketika saya sampling di lapangan kali ya, Pak. Ya di lapangan kan di sekitar kamu, di sekitar si peneliti atau di masyarakat ini. Nanti di klinis tertentu kan kamu harus bisa buktikan datanya tuh di mana klinis tertentu itu. Ngerti nggak Ruyansa? Di, Ya, di, di agak puskesmas kurang ini ada Pak saya. nggak fenomena yang itu, yang penundaan ini? Gimana Pak? Maaf. Di tempat kerja kamu ada nggak penundaan dalam pengujian darah rutin? Ada Pak. Yang Banyak mana ini memang justru. kata-katanya? Oh gitu. Hah? Ini nggak bisa ya Pak dijadikan sebagai kata-katanya ya Ini Pak. kan ibaratnya teorinya bukan di sekitar kamu. Ini kan kamu ngambilnya dari apa nih? Dari buku atau gimana ini? Oh Ini dari mana kamu citasinya yang paragraf ketiga ini? iya Pak, ini saya belum pakai citasi Pak. Harus pakai citasi. Nanti Belum kalau ambil dari buku ini. tanya ini kamu sumbernya dari mana nih Ruyansyah? Nah, saya ngambil ini dari penelitian yang kemarin Pak. Ya itu Penelitian kan ada yang citasinya, penelitiannya siapa, ya, belum saya penelitian itu udah citasikan Pak. dipublikasi belum? Kalau belum dipublikasi nggak bisa disitasi. Ya, ini sudah ada dipublikasikan. Nah, Eh, sekarang mana itunya? Kan pakai Mendeley, kan Bapak bilang kamu harus pakai Mendeley iya, kan? Atau apa kemarin tuh bisa Jetore apa ya Mendeley, Jotero, Interpreted, Jotero Pak. bisa apa Jotero atau bisa pakai N apa tuh lagi Enot gitu kan. Nah ini kamu Iya, nggak ada citasinya Bapak, sumbernya nggak jelas dong, ini hoak dong kalau nggak ada sumbernya. ini sebenarnya jelas Pak, cuma saya belum belum bisa, Ya, belum harus ini. jangan bilang belum, kalau belum itu berarti nggak jelas. Kan saya Bapak bacanya nanya kamu citasi mana, ini kamu bilang ada apa, tapi yang Bapak lihat di komputer sekarang ini nggak ada. Iya, masih Kan saya blank, pelajari. ini kan blank, ini nggak ada citasinya ini. Paham nggak Ruyansyah? Iya, iya paham Pak, paham. Jadi semua semua paragraf ya yang kamu pakai dalam latar belakang itu harus ada citasinya. Kalau tidak ada citasinya, kamu boleh me, menyampaikan bahwa kamu mendapatkan informasi ini misalnya dari teman kamu ada ini, tapi harus kamu sebutkan namanya atau paling enggak stafnya gitu loh. Oh gitu. Maksudnya kan informasi itu kita bisa dapat dari yang formal dan informal kan. Ini Iya Pak. kamu dapatnya ini formal apa informal kan bertanya. Informal ya Pak berarti kalau dari. Kalau formal itu harus tertulis hitam di atas putih, itu formal. Kalau informal itu kamu dari pengamatan, dari penglihatan, dari laporan orang, dari kata-kata, itu informal. Siapa? Yang apa namanya eh, harus dikonfirmasi informasi itu, nih informasi ini benar atau cuma hoax. Kan udah dibilang, coba kamu buka itu di template Bapak tuh, yang sekarang lagi Bapak ini. Siapa yang bisa buka itu? Atau Bapak yang buka? Ya Pak, ada Pak di template-nya saya baca. Ini Bapak yang buka ya. Yang apa namanya outline proposal ya. Ini yang outline proposal nih Bapak buka nih ya. Udah lihat belum? Ya, sudah Pak. Oke Pak. Nah, perhatikan nih, ya di dalam latar belakang, ya kan, itu kan sebetulnya itu disusun berdasarkan ini yang 5 ini nih, Ya Pak. ya kan. Jadi di paragraf pertama itu fenomena yang terjadi di sekitar kita ini menarik dan terbaru, gitu kan.
Nah, pada bagian ini peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar kita atau masyarakat yang dapat diteliti. Semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka semakin menggugah untuk diteliti. Berarti kan kamu bilang tadi, eh, kamu melihat adanya di klinik itu banyak pemeriksaan darah rutin yang ditunda kan? Ya, Nah, adanya fenomena ini, kamu harus eh, sampaikan sumber informasi tersebut di latar belakang. Itu sumbernya dari mana? Namanya itu sitasi kan? iya Pak. Nah, kayak kamu tadi tuh kayak program pemerintah itu kamu dari mana gitu kan? Nah, Ya, paragraf yang kedua, nah pada bagian ini menjelaskan bahwa penelitian kita saat ini itu didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu. Misalnya kamu bilang tadi, oh nih ada Pak yang dulu, tapi yang dulu tidak ada apa? Tidak ada darah langsung ya? tidak ada ada yang darah rutin selaras secara menyeluruh, cuma Ya, beda itu. tapi paling tidak topiknya sama kan? Ada ditunda Iya, kan? iya sama-sama Nah, ditunda. ini yang paragraf kedua ini, tapi kamu jadi paragraf ketiga kan? Iya Pak. Nah, kamu jadikan tapi beberapa penelitian itu tidak cuma satu, kamu berapa penelitinya? Iya Kan Pak. kemarin Bapak bilang tiga kan? Iya Pak. Nah, minimal kan tiga itu kamu cuma satu itu tadi. Iya Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya saya ada udah beberapa yang saya dapat tuh Pak. Eh, Cuma karena saya berpikir yang benar-benar sama dengan darah rutin, makanya itu yang saya angkat gitu Pak. Kalau untuk yang lain-lainnya nggak Topiknya diiniin. topik yang sama tuh yang apa tadi? Topik yang sama itu pertama kamu bilang tadi darahnya darah rutin. Terus Nggak darah yang rutin. topik Cuma kedua beda. ada perlakuan penundaan kan? Iya, Nah, kalau misalnya topiknya parameter tes yang berbeda kan nggak masalah kan, yang penting tuh topik utama besarnya itu adalah pemeriksaan ditunda. daerah rutin yang ditunda kan. Oh ya siap, ya Pak. Ya udah itu berarti Ya itu Pak, topiknya saya sama, perbaiki. itu maksudnya gitu, jadi tidak harus sama plek ya. Iya, iya Pak. Baik. Nah, nih. Kemudian yang ketiga itu kamu mapping. Nah, pada ini peneliti eh, yang dibentuk ini menggunakan bagian penelitian dapat eh, diteliti. Dari itu kamu pilih variabelnya, indikatornya, paradigma penelitiannya, jenis penelitiannya, populasi dan sampelnya, Ya dengan Pak. membandingkan terhadap penelitian terdahulu tadi yang berdasarkan di paragraf kedua, ya. Ya Pak. Nah, ini yang namanya deduktif. Deduktif itu dari yang fenomena, kemudian penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baru yang ketiga ini mappingnya, ya. Di sini dimunculkan. Nah, kemudian yang keempat, kamu pilih lokasi penelitiannya. Kamu tadi kan bilang di Puskesmas Bogor ya, Ya, mana? Gembor Pak. Gembor Kota Gembor. Nah, Tangerang. kan Ya, ini kan bahasa ke paragraf 4. Alasannya ya, kenapa penelitian dikasih itu, ya. ya Pak. Baru ditetapkan itu di paragraf kelima, sehingga dengan demikian maka berarti ingin ini gitu loh. Jadi sebenarnya cukup 5 paragraf aja tuh latar belakang. Oke. Ya Pak. Ya. Nah, Oke, nanti Pak. Maaf, ya. Hmm? saya mau tanya juga Pak. Untuk yang kelima itu dia nggak bisa dibolak-balik ya Pak? Maksudnya diduluin yang ini, yang misalnya Kalau diduluin yang dibolak-balik nanti bentuknya nggak piramida terbalik dong. oh gitu. Iya, iya siap Ini kan Pak. nih gambarnya nih. Iya, iya. Latar belakang ini jadi 5 bagian secara deduktif. Jadi Iya, iya. model penulisan latar belakang itu hanya 2 model, model deduktif atau model Model. induktif. Nggak ada model yang ketiga tuh dibolak-balik tuh nggak ada, Riansa. Siap Pak. Ya, Ya Pak, iya. kalau model induktif itu piramida, jadi dari yang khusus ke umum, ya. Iya, iya baik Pak. Nah, jadi harus modelnya begini nih, deduktif nih, ya. Ya Pak. Nah, baru nanti kamu identifikasi misalkan yang nama fenomena nih. Oh, berarti ada masalah ini. Berarti ada penelitian masalah ini, ada peneliti 1 masalahnya apa, peneliti 2 masalahnya apa, peneliti 3 masalahnya apa. Nah, kamu sendiri masalahnya apa kan gitu tuh. Itu kan di apa, Iya, diperinci tuh.
Nah, kemudian mapping misalnya kamu variabelnya apa, indikatornya apa, paradigma proteinnya apa, jenis tulisannya apa gitu ya. Oke. Ya Pak. Pak. Nah, baru pemilihan lokasinya. Oh, masalahnya ini kamu milih lokasi karena saya nggak mungkin di tempat lain karena keterbatasan sama seperti teman yang lainnya itu keterbatasan waktu, keterbatasan apa lagi itu, biaya, anggaran, ya. Ya Pak, siapa? Udah bikin bikin aja 5 gini cukup tuh untuk latar belakang ya semuanya ya. Iya Pak. Mm, Tapi kalau mau boleh lebih dari 5 boleh, minimal 5 ini minimal. Kamu mau bikin jadi misalkan piramida terbagi jadi ada 6 bagian ya boleh aja silakan. Tapi ini minimal segini nih 5 ini ya. Menjadi 5 bagian gitu. Oke. Nah, terus untuk identifikasi masalahnya tadi kan mengacuin di tadi nih, oh adanya isu atau masalah jika kita rencana dukung dengan beberapa kerjaan. Nah, nanti kamu rinci peneliti satu masalahnya di mana, peneliti dua masalahnya gimana. Kan kamu bilang tadi kalau yang peneliti satu Pak itu tidak ada yang langsung kan gitu, ya kan? Nah kamu ini di sini diidentifikasi gitu loh, ya. Jadi yang identifikasi masalah ini itu sebetulnya adalah penjabaran dari yang ini nih, dari yang ini. Ke belakang ya Pak. Nah, yang ini nih dari latar belakang tuh penjabaran itu. Jadi ini kamu menentukan ini itu kayak kamu ditanya apa duluan mana telur sama ayam. Kayak gitu pertanyaannya. Bisa telur, bisa ayam kan? Iya, iya Pak. Nah, kalau kamu mau telur dulu, ya ayamnya juga harus begitu. Kalau mau ayam dulu harus begitu, harus harus apa namanya konsisten gitu loh. Pak. Oke? Ya, oke Pak. Baik. Oke, yo terus lanjut. Lanjut ya Pak. Nah, ya, jadi nanti tolong disusunnya deduktif ya, Ruhansyah ya. Sama Ya, iya. situasinya tolong di ini Ya, situasinya akan dimunculkan Pak. dikonflikkan ya, dimunculkan ya. Pak, maaf, nanya lagi Pak. Kalau untuk sitasi, dia harus kalau misalnya pakai Mendeley, Mendeley terus, apa memang bisa campur-campur ya Pak? Nggak bisa, Bisa. kalau Mendeley Mendeley aja dalam satu file itu. Oh, jangan campur dengan yang lain Jangan ya Pak? campur-campur. Kamu Oh senang ya, baik. campur-campur kayak gado-gado. Ya, harus itu namanya konsistensi ya Ruyansyah ya. Ya, konsistensi Kayak ya kamu nih Pak. gini nih, kamu sekarang fontnya apa nih hurufnya nih? Hurufnya itu Pak, Times TNR New kan? Roman. TNR kan? Ya, Fontnya TMR berapa? 12. Nah, nggak boleh nanti kamu di bab 2-nya Arial, bab ini fontnya 11 nggak boleh. Ya, siapa? Ya, jadi konsisten. Itu kan makanya ada pedoman, Ya, ya Pak. ya. Ya, terus sama tuh. Ya. Mbak Deni lanjut, maaf. Ini yang Untuk, identifikasi. ya, oh Hmm. iya. Ini Pak untuk identifikasinya. Itu eh kalau habis tanda baca pakai spasi Ruyansyah, koma itu kan ya tanda Pak. baca, titik, Baik Pak. koma, koma itu kan tanda baca, harus pakai spasi. Ya. Dan lain-lainnya apa? Masa darah rutin banyak banget, kayaknya nggak gitu deh. Ini kan maaf Pak, ini kan karena darah rutin yang keluar dari alat hematologi analizer Pak. Tunggu, apa bedanya darah rutin dengan darah lengkap? Darah lengkap, darah rutin dengan ini ya Pak, laju endap darah sama DIFCON, Ipon. differential leukosit. Itu RDW masuk darah rutin emangnya? Ini karena yang keluar dari ini Iya, maksudnya ini Pak. makanya kamu kan bilang tadi ini kamu mengacunya dari mana ini? Oh ya, ya, ya. Kan nggak ada acuannya nih kamu nih kayak
kamu mendefinisikan antara usia dengan tanggal lahir. Ayo, Terus tanggal lahir kan sama bisa kan Pak? beda persepsi orang. Oh iya. Kamu tanggal lahir kamu berapa? Kalau kamu ditanya nanti kamu tahun 2025 umurmu berapa, gimana? Tapi kalau kamu usia sekarang kamu berapa? Kan tahun ini ditanyanya kan? Iya iya Pak. Nah, gitu. Jadi kayak darah rutin ini, istilah darah rutin kamu dapat dari mana? Ya. Ada nggak di itu di daftar istilah tuh, di daftar lain tuh, daftar istilah kamu udah ada belum tuh? Apa itu darah rutin? Apa itu darah lengkap? Oh iya Pak. Belum Pak, belum Nah, saya. ya, itu harus Ya, ada itu. Oke, ya ya Pak. oke. Terus yang ketiga apa tuh? Alasan. Hmm. Ini masalah alasan. Iya Pak, masalah alasan pemeriksaan darah rutin yang ditunda. Maksudnya nih Pak, yang Terus yang ditunda langsung 4 kamu sampai mana 5. alasan kamu kenapa dibanding dengan yang langsung tadi? Kenapa? Kan kamu bilang ada dua kelompok ya. Satu Iya yang Pak. ditunda, satu yang langsung Yang, diperiksa kan? ya, yang Yang langsung mana? diperiksa. Yang langsung diperiksa mana? Oh, dimasukin ya Pak? Nah iyalah kan kamu berarti ada dua kelompok. Ini yang ditunda ini nomor 3. Iya, Terus yang masalah yang nggak ditunda yang pemeriksaan langsung di nomor berapa? masalah dari itu. Mana? Nggak ada. Iya. Ini cuma ditunda doang ini. Nah, ini kan, maaf Pak, karena ini saya pikir ini adalah itu Pak, identifikasi salah. Coba judulnya kamu tadi ditunda dengan pemeriksaan langsung kan judulnya, coba tuh judulnya. Iya, perbandingan hasil. Iya, Nah kalau perbandingan tuh 1 atau 2? 2. Nah kenapa kamu cuma 1 itu? Oh, di identifikasi juga harus disebutkan ya Pak? Ya iya. Enggak, saya berpikirnya yang kira-kira eh, bermasalahnya gitu Pak, karena kan saya pikir kalau yang tidak ditunda itu Sekarang kan saya tanya, memang oke, sifatnya. oke, saya tanya, kenapa kamu masalahnya ada dua pemeriksaan, yang ditunda dan yang langsung mana nih di nomor berapa ini yang kamu bagi ada dua kelompok pemeriksaan? Itu saya masukin di itu Pak. Enggak, saya Nah, tanya di nomor berapa ini, karena kamu bikin ada dua kelompok pemeriksaan yang langsung dan yang ditunda. ya di Berarti identifikasi. kan masalah tuh, kan misalnya kenapa bikin dua kelompok pemeriksaan? Itu masalahnya di mana tuh? Masalah ada pemeriksaan dua kelompok, satu kelompok itu pemeriksaan langsung tuh di nomor berapa? Oh iya, belum dimasukin. Ini kan masalah alasan pemeriksaan ditunda, Ya, ya kan? Sekarang tanya, alasan dibuat dua kelompok pemeriksaan apa? saya ingin bandingin Pak. Yang mana di nomor berapa ini kamu ingin bandingin? Oh, gitu. Di mana Ruyansyah? Iya. Hah? Di mana nomor ini yang diidentifikasi? Kan kamu tadi bilang ada dua itu. Darah rutin. Hah? Berarti harus saya masukin di poin yang ketiga juga ya Pak? Kamu tahu nggak artinya mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu mencari masalah kan? Iya, Diidentifikasi kan, dideteksi kan? iya. Nah, Bapak tanya, kenapa kamu bikin dua kelompok pemeriksaan langsung dan ditunda? Mana? Mana kenapa langsung? Kenapa yang satu ditunda? Kenapa yang satu langsung? Nggak ada yang nomor langsungnya nggak ada nih. Coba nomor 3 kamu tulis. Kenapa Iya, alasan pemeriksaan dibagi dua kelompok? iya Pak, iya Pak. Pemeriksaan. Itu
masalah itu. Yang keempat, berarti alasan kenapa pemeriksaan langsung, ya kan? Periksa. Ya, Pak. Nah, yang kelima, kenapa alasan ditunda 4 sampai 5 jam? Kenapa nggak 4 jam saja? Kenapa nggak 5 jam saja? Lagi tuh. Terus variabel yang kamu ini mana? Variabel pemeriksaan ya, Pak. Variabel yang kamu ingin teliti, variabelnya Oh, apa? maaf Pak, variabel bukannya harusnya Ini ada Pak, di itu ya, Pak? Ini ini, kan yang ini kan ada ini nih, ada HB, HCT, ini ini ya, semua kamu ini ya teliti Pak. nih. Ya. Ini mau semua kamu teliti nih. Sampai itu aja Pak, HB, leko, hemoglobin, leukosit, hematokrit, eritrosit, sama trombosit Pak. Ya, ini kan nanti dibatasi, berarti ini kan yang di ini Ya. kan kamu bilang tadi darah rutin kok ini kalau Bapak bilang ini mah darah lengkap ini. Itu loh. Artinya lengkap secara ini secara definisi teoritis ya. Ini kan kamu membuat definisi sendiri nih kamu. Karena ini pakai alat hematologi analyzer kamu. Nah, kalau ada alat yang bisa memunculkan LED gimana? Oh, gitu. Ayo. Ada yang bisa memunculkan dia sampai hitung jenis gimana? Masih darah rutin juga itu. Kan sekarang udah ada tuh hematologi analisis yang bisa memunculkan LED, bisa memunculkan diff count, kan udah ada sekarang. Makanya nih kamu nanti definisi di kamu ini ya nanti harus Ya. sesuai teori ya. Baik Pak, berarti definisi saya harus ini ya Pak ya, dilampirkan di. Oke. Terus sekarang saya tanya masalah sampel. Sampel kamu itu sampelnya pasien apa? Riwayat penyakit apa? Oh gitu. Yang saya mau teliti mah semua Mana sampel di situ? Sekarang yang masalah pasiennya mana? Masalah pasiennya, masalah subjek penelitianmu kan orang periksa ini orang apa itu? Apa-apa ini yang periksa pemeriksaan hematologi ini? pasien Pak. Coba Pasien itu dicari. orang bukan? Orang. Nah, apa karakteristik sampel kamu? Itu Pak, pasien yang melakukan pemeriksaan darah rutin. Yang mana? Ada nggak di latar belakang? Yang kamu Pasien tadi di urutan ketiga itu loh. Itu urutan ketiga. Nah, kan nggak ada kamu. Masalah sampel penelitian dengan variabelnya. Ya. ya Pak. Nah, itu nggak ada kan di itu. Ya. Terus masalah apa lagi? Masalah yang dengan penelitian lainnya mana nih? Ada Pak di bau di Nggak diidentifikasi. Masalah antara peneliti terdahulu yang peneliti satu dengan peneliti lainnya mana? Iya maaf Pak, belum saya buat metriknya Pak Nah, karena saya baru masukin ini yang satu. nomor 7 belum ada nih. Itu nomor 6 ada 2 tuh 6. Nah, terus yang masalah perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya mana? Ini kan di nomor 7 itu harusnya. Tujuan Pak. Ngapain tujuan? Tujuan itu nanti bukan diidentifikasi, Neng. Iya Pak. Ini kan nyari mengidentifikasi masalah dulu. Ya baik Pak. Terus kamu mau Ya. ini enggak menguji itu kan enggak? Mau masalah kamu tuh mau membandingkan itu berarti uji apa itu namanya kalau hipotesisnya?
Uji ini Pak, saya mau pakai uji apa? Kan uji hipotesis itu kan banyak. Perbandingan. Ada Iya Pak. uji perbandingan rata-rata satu kelompok, ada uji perbandingan rata-rata dua kelompok, ada uji perbandingan rata-rata lebih dari dua kelompok, ada uji korelasi. Yang mana tuh nomor 9-nya? Ya itu Pak saya ujian. Banyak identifikasi mas tuh. Perbandingan mungkin ya. Iya Pak, ya uji Iya. perbandingan ya Pak. Dengan dua kelompok Pak, ya. Yang mana ditulis dong? Kamu itu dulu, kamu identifikasi. Bahwa kan kamu bikin dua kelompok sampel itu karena ingin membandingkan kan? Namanya Ya. membandingkan. Sekarang kalau kamu bikin dua kelompok sampel, sampelnya itu dari orang yang sama atau dari orang yang berbeda? Orang yang sama Pak. Nah, kalau orang yang sama itu berarti kelompok sampelnya itu berpasangan atau tidak berpasangan? Berpasangan ya Pak. Nah, berpasangan. Ya. Nah, kan gitu. Nah, terus yang itu ke-8, hipotesisnya apa kira-kira kamu ingin masalah hipotesis kamu apa? Ya, masalah hipotesisnya. Yang dijawab dengan uji statistik pakai apa, uji statistiknya atau uji hipotesisnya kan gitu. Digunakan uji apa gitu kan. Ya, tuh masalahnya. Jadi ada masalah tuh, hipotesis kan banyak kan. Uji hipotesis juga banyak. Masalah penelitian terdahulu tadi di yang mana tuh, yang atas ya, yang paling bawah itu tadi masalah penetapan lokasi penelitian kan. Kamu kok penetapan lokasi penelitian kok malah di nomor 1 sih? Enggak Pak, nggak nomor 1. Apa? Coba membaca itu. Itu nomor 1 apa tuh di Puskesmas Gembor itu? Itu kan berarti kan udah kamu tetapkan tuh kamu di Puskesmas Gembor itu. Puskesmas Gembor. Aduh, maaf ya. Berarti kamu udah netapin nomor 1, masa di sini di Gembor? Riansyah? Iya Pak. Berarti itu mesti dihapus. Ini nomor 1 nih buktinya nih. Itu ini maksudnya apa tuh dalam kurung Puskesmas Gembor itu maksudnya apa? Iya, maksudnya itu maaf Pak untuk menjelaskan bahwa pemeriksaan darah rutin itu Menjelaskan banyak. itu di latar belakang masalah, Ruyansa. Kamu menjelaskan ini itu di latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah itu kamu tetapkan lokasi penelitian itu di paragraf keberapa? Kan harusnya paragraf ketiga. Atau paragraf kemana tadi 4 kalau nggak salah. Seperti paragrafnya. Paragraf keempat kalau nggak salah itu, yang penetapan pemilihan lokasi penelitian keempat nih. Yang ketiga tuh mapping. Pokoknya dia di bawah kalau lokasi penelitian itu bukan di nomor 1. Ini kan kamu di nomor 1 ini. Ya Pak. Ya, berarti ini nggak deduktif ini kalau begini kamu bikin identifikasi masalahnya. Ya, udah perbaiki. Ya, baik Pak. Tuh, yang latar belakang saya sama yang B harus A dan B itu harus konsisten, harus sama, Ruyansa. Iya Pak, baik Pak. Ya. LBM dengan IM itu harus sama. Itunya. Urutannya ini berarti ya Pak ya, salah ya Pak? Iya, kan deduktif. Kamu mau deduktif atau induktif? Kalau induktif itu dari yang kecil dulu baru yang ke umum.
Enggak, masalah penetapan pemeriksaan ini loh. Masalah penetapan lokasi penelitian. Kamu bisa baca nggak tuh yang di outline Bapak itu? Atau pemilihan lokasi penelitian itu di nomor 4 itu, di bagian keempat. Bagian kelima itu penetapan penelitian atau penetapan peneliti. Kalau pemilihan lokasi penelitian itu di bagian kelima. Oke. Nah, kalau yang masalah peneliti itu, kamu bandingkan sampel sama variabel peneliti-peneliti itu antara peneliti satu dan peneliti lainnya ya. Iya, Pak. Antara penelitian terdahulu tuh kamu bandingkan tuh sampelnya apa, variabelnya apa, atau tes parameternya apa gitu ya. Iya, Pak. Terus ditundanya berapa gitu ya. Nah, sekarang pembatasan masalah. Salah. Salah itu. Salah ya. Nih, kamu lihat yang Bapak punya ini nih. Ya. Untuk pembatasan masalah ya. Udah lihat belum pembatasan masalah nih? Ya, Pak. Sudah, Pak. Apa tuh nomor 1? Karakteristik jenis sampel, Pak. Sampel Membaca penelitian. karakteristik sampel berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan atas deskripsi wacana masing-masing Berdasarkan variabel. deskripsi univariat masing-masing variabel independen. Ya. So, kalau misalkan ini deh nih, yang ini nih. Ini deh. Ini mungkin lebih ini Bapak pisahkan nih. Batasi jenis variabel. Baca nggak nih? Kebaca kan? Prudential dan yang lainnya, baca nggak? Pak. Maaf. Kebaca nggak? Ya, ini Bapak copy deh nih. Ya. Ini Bapak copy nih ya. Ini yang di outline nih ya. Yang ya udah sama aja begini deh. Kamu mana yang nomor 1 itu? Yang independennya? Priyansa. Yang independennya saya nggak ada ya, Pak. Independen. AB, AT ya Pak ya? Ya, Pak.
ya kan? Penelitian saya independen bukan ya Pak? Maaf ya Pak. Independen HBHT ya? Iya, itu kan satu variabel nggak, Mosok? Ya Tunggu, Pak. tunggu. Maaf Pak, di jalan nih kadang-kadang suka kurang jelas Pak. Ah, punten. Gimana? Dia nomor satu, karakteristik sampel pertanyaan kamu. Ya, batasi tuh karakteristik sampel pertanyaannya. Coba kamu jelaskan. Karakteristik sampel penelitian. Itu nomor satu. Enggak, itu udah ada kan di nomor dua itu. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nah, terus yang nomor duanya deskripsi data independen. Deskripsi data independen. Deskripsi variabel independen, sorry. Variabel. Deskripsi data variabel independen. Ngerti nggak? Priyansyah, deskripsi data variabel independen. Data variabel independen. Mana data variabelnya? Datanya mana, kata datanya? Itu nomor 2. Deskripsi data. Nah, Variabel independen. oke. Terus yang nomor 3-nya deskripsi data variabel dependen. Terus deskripsi data bivariat antara variabel independen dengan dependen. Nomor 5. Definisi. Kamu ada data multivariat nggak? Nggak ada ya? Multivarian. Nggak ada ya? Oke. Pak, untuk hasil itu bukan Nanti kalau ada multivarian. ya, coba deskripsi data multivariat antar variabel. Deskripsi data multivariat antar variabel. Dalam kurung kalau ada ya. Terus yang keberapa? Ke-6 ya? Ya Pak, 6 Pak. Yang ke-6 jenis uji hipotesis atau uji statistik yang dipakai. Nah, nah, sekarang nomor 1 saya tanya. Nomor 1. Iya Pak. Kartu sampel pertanyaan kamu itu. Memang pasien kamu nggak punya nama, nggak punya nomor lab, Oh iya. nggak punya tempat tanggal lahir. Itu kan sampel. Itu ada kalium EDTA itu ngapain itu? Karakter sampel kamu orang apa itu bahan? Orang Pak, maaf Pak. Ya kan orang. Oh iya. Hah? Sampel penelitian.
Jadi karakteristik yang betul itu apa atau siapa, ya kan? Kemudian di mana, kapan, itu karakteristiknya itu, ya. Apa atau siapa, kapan atau di mana, kapan. Hmm? Apa tuh? Ini ya Pak, jenis kelamin, umur ya Pak. Gini deh, saya ini deh, karakter sampel pilihan berdasarkan, ya, titik dua, coba. Ya Pak. Berdasarkan, enggak, itu yang dihapus dulu, jangan, aduh kamu. Itu tuh, coba berdasarkan titik dua, apa atau garis miring siapa, Ini habis lagi. Curiga lagi masih polos nih, gue bilang, ayo makan dulu. Ini banyak. Iya. apa, siapa, koma, Ruyansyah, apa, siapa, koma, Di kapan, mana? siapa, di mana, sorry, di mana, kapan, di mana, kapan. Nah itu tuh kira-kira tuh apa tuh? Kamu jawab bisa nggak? Iya Pak. Nah berarti kalau apa atau siapa tuh identitasnya apa tuh? Nama ya Pak. Nama, jenis kelamin ya Pak. Terus di mana? Di Di mana? mana di Terus di mana? di mana tuh di puskesmas ya Pak? Nah Betul. itu kan karakteristik sampel kamu. Iya. Apa, siapa, atau kapan. Banyaknya gitu ya? Ya. Ya, berapa kan? Ya nggak? Iya, Nggak, ini karakternya ini aja udah dulu. Nanti iya, banyaknya Pak. nanti. Itu nanti banyaknya di bab 3. Oh iya baik Pak. Jelaskan apa, siapa, di mana, kapan. Gembor tuh di mana? Kan itu Gembor di Kota Tangerang Pak. Tulis di kota Pak Puskesmas ini Gembor. Pak, maaf saya tanya ini eh, apa ini untuk sampel kan ya Pak? Sampelnya sampel apa? Sampelnya diambil di mana gitu ya Pak? Iya, sampel kamu kan orang kan? Ya, Nah, terus kamu tadi ada EDTA, iya kan Pak. itu bukan sampel, Saya itu namanya spesimen. Bahan pemeriksaan itu, oh gitu Pak. bukan sampel, beda ya. Udah, ini karakteristik kamu tuh ini apa, siapa, di mana tuh pakai spasi ya, di mana. Di mana itu pakai spasi. Kan kata tempat di mananya itu. Iya Pak. Ini siapa sih yang megang ininya? Ruyansyah nggak megang kamu ya? Iya maaf Pak, saya tadi bilang saya lagi di jalan. Bari ini yang bantuin saya Pak. Gimana sih mau konsultasi tapi masih di jalan? Iya maaf Pak, saya baru selesai ini Pak, selesai pembinaan. Pokoknya ini udah. Nah, terus itu yang independennya Bapak tanya, apa variabel independen kamu nih?
Variabel independennya yang kamu analisis. itu ya. Sebentar ya. Titik 2 apa dalam kurungnya itu? Hah? Ayo, tahu nggak kamu? Iya Pak, ini saya juga kurang paham. Variabel independen itu untuk sampelnya ya Pak. Untuk kelompok sampel kamu bilang tadi ada sampel yang ditunda dengan sampel langsung. Itu berarti apa tuh istilahnya tuh? Terima kasih Bu ya. Berarti sampel yang ditunda ya Pak. Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok kelompok perlakuan. Oh gitu. Kelompok perlakuan tuh kamu ada yang langsung diperiksa sama yang ditunda 4 sampai 5 jam. Tuh namanya kelompok perlakuan kan? Iya, Pak. Betul nggak? Berarti kan cuma satu variabel kamu. Nah, Iya nah Pak. itu deskripsi data univariat tuh. Itu kurang tuh univariat. Kelompok deskripsi data univariat nomor 3, Nomor 3 ya, Pak. Ya, Ini kalau aku cabut mati ya saya. bukan data kelompok. Deskripsi data univariat Univariat ya, Pak. yang dependen. Enggak usah, yangnya nggak usah pakai. Iya, Pak. Ini masih lama loh. Nah, titik 2 apa coba? Nah, ini kalau lebih dari satu harus di breakdown. Kamu ada berapa dependennya? HB, HT gitu ya, Pak? Itu sama HT itu satu variabel apa dua variabel? Dua. Berarti satu HB, 2 HT. Dependen 1 berarti tulis tuh dependen 1. Titik 2 HB kan? Ya, Pak. Tiga apa ada nggak? Leukosit. Ya tulis. Berarti kan kamu dependennya banyak itu, ada leukosit, ada apa lagi? Kalau yang nomor 2 itu univariate data independen 1 tuh kamu tuh. Pak, maaf saya juga tanya, apa ini semuanya mesti dimasukin apa enggak ya Pak? Tadi kamu bilang definisi darah rutin itu berapa variabel? Iya, Menurut teoritis. kan 5 variabel ya Pak. Berarti Kamu mesti dimasukin batasin itu, jadi ini namanya pembatasan masalah kan. Kamu dari misalnya nih, dari 10 variabel dependen kamu batasi, Pak saya mampunya hanya 5 misalnya. Apa gitu. aja yang 5 dari 10 itu? Mau 1, 2, 3, 4, 5, mau 1, 3, 5, 7, 9, mau 1, 2, 3, 4, 5, mau 6, 7, 8, 9, 10, kan kamu yang tahu. Iya, iya Pak. Mau berapa Iya, variabel dependennya? Ya Pak. Mau berapa variabel kamu dependennya? Saya sebenarnya mau itu aja sih Pak. Kan kalau di teoritis kan HB itu 1 hari juga nggak ada masalah, itu 24 jam kalau hemoglobin doang. Apa yang saya ambil itu kan yang bermasalah aja ya Pak? Maaf Pak. Ya kan ada di teoritisnya, kamu nih gimana? Iya. Nah, ini makanya kamu ini yang ke dependen dulu nih, mau sampai berapa? 3, 4, 5, sampai 10. Ya itu maaf Pak. Ya itu juga maksud saya juga agak bingung mau saya ambil semua atau saya batasin Kamu yang sanggup nggak bermasalah kalau semua saja. jabatannya? Kalau semua kamu sanggup nggak? Gimana Pak? Maaf. Kalau semuanya kamu ambil, sanggup nggak untuk yang parameter darah rutinnya? Yang sesuai di alat itu. Kan kamu ini alat kan? Iya.
Ya Ya udah sanggup semuanya aja. aja kan alat itu. Orang kamu periksa satu juga keluarnya semua. Iya betul itu. Iya. Kamu periksa Berarti saya mukanya ambil semua. dokter hemoglobin dulu, ini juga keluar semua hasilnya. Iya betul Ya Pak. berarti semuanya nggak ada masalah dong harusnya. Ya baik Pak. Berarti Boleh sudah saya ada berapa tuh? Tadi ada berapa tuh kamu hitung tuh? ada. Nah, kamu nggak boleh singkat-singkat gitu di awal, Oh ya baik Pak. ya. Nanti nggak boleh disingkat-singkat dulu. Dah ya, jadi sesuai ini ada berapa parameter? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan tuh, ya. Iya iya Pak. Nanti kalau udah nih kamu kasih singkat nggak apa-apa, selanjutnya disingkat boleh. Tapi sebelum disingkat kamu harus kasih penjelasan. Ya, Pak. HB itu apa, HCT itu apa, RBC apa. Kalau kamu pakai bahasa asing dimiringin. Ya baik baik Pak. Kamu di sini identifikasi masalah bahasa asing di bawahnya leukosit atau kulit eritrosit, gimana sih trombosit, di sini PLT di pembatasannya. Nah, ya. Udah kamu tinggal copy paste aja itu. Iya iya. Iya. Ini misalnya kamu tadi bandingin hemoglobin dalam kurung HGB kan gitu, apa? HGB atau HB? Oke. Udah itu nanti Pak, apa jadi ini. Nanti itu kamu beresin sekarang yang penting diidentifikasi masalah itu eh, ini kan yang dari latar belakang kan kita tadi bukannya udah di pembatasan masalah tadi. ya Pak, ini Pak. Nah, ini kamu terusin tuh yang kelima apa nih? Semuanya berarti ya Pak. Iya, ada sampai 9 kok nggak salah tuh Sembilan. tadi. Nah, ya kamu copy tuh ya sampai itu. Ya Pak. Ya Pak, ini nanti dikerjakan Pak. Nah, dah. Berarti sampai 9. Banyak bener kan? Nah, yang bivariat ini ya Pak. Ya, berarti antara apa dengan apa tuh? Kalau datanya Kadnum itu, yang independennya kategorik, yang dependennya numerik tuh. Dalam kurung Kadnum itu, tulisin. Dalam kurung data Kadnum. Kategorik, data kategorik, kategorik, numerik atau Kadnum gitu loh. Kategorik, strip numerik. Dalam kurung, kalau dalam kurung itu pakai spasi ya, Kadnum. Nah, itu spasi itu dalam kurungnya. Nah, dah. Berarti yang independen tadi kategorinya apa tadi? Kelompok Pak, Pak. nah, sampel kelompok perlakuan, sampel apa tuh dalam kurung tuh tadi itu, Yang ditunda. ya. Nah, udah itu nanti aja, udah, itu kan Pak ya kategori Pak. perlakuan sampel, ya kan? Bukan bukan begitu nulisnya Rini. Rini, Ya Pak. ini Rini ketik ya. Ya Pak. Itu antara variabel independen itu dalam kurung kelompok sampel Oh ya Pak. atau kelompok perlakuan tuh yang independen tuh dalam kurung tuh. Iya Pak. Nah, yang dependennya itu tadi yang 9 parameter tuh. Ya. AB yang 9 Ini parameter apa di tadi ya? breakdown ya Pak ya? Nggak usah kalau yang Oh, ini. nggak usah ya? Ya, nggak usah kalau yang ini ya. Ya Pak. Tadi breakdown. Yang di breakdown itu hanya ketika yang namanya univariat satu-satu ini. Pak. Nah, berarti data ini nggak ada yang multivariat ya. Berarti tiga Ini tuh nggak ada ya Pak ya? nggak ada
lihat. Nah, Nggak ada ya Pak ini? dan itu bisa dihapus tuh yang nomor 13. Nah, udah. Ayo. Tinggalnya. Oh, ini udah jam 4 ya? Nih, jenis uji aplikasi yang dipakai itu berarti uji Perbandingan ya Pak? pair to test atau uji T sampel, Iya uji T Pak. berpasangan. Uji T berpasangan dalam kurung Di tes ya Pak? pair Apa Pak? pair to test, pair to test, Nah, tutup kurung. Ya Kayaknya Pak. nanti kecil ya, jangan T gede ya. Oh ya Pak. Ya udah, nanti rumusan masalah itu mengacu pada identifikasinya dibuat pertanyaan ya. Ya Pak. Berarti nanti rumusan masalah itu ada 2, pertanyaan penelitian umum sama yang khusus ya. Ya Pak. Di apa namanya? Di itu Bapak yang sekarang tuh di outline Bapak Pak. kan Bapak itu kan share kan? Baik Pak. Nah, dan ngikutin itu, nanti tujuan penelitian juga itu ada tujuan umum, tujuan khusus, yaitu mengacu dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi jumlahnya sama ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, sampai sini udah jam 4 ini ya. Bapak Ya masih ada Pak, aja. baik Pak. Siap-siap Pak. Bapak, Ya. Bapak izin boleh tanya sebentar, Bapak izin. Ya. Ah, Bapak, untuk data sekunder itu di bab 2 kita perlu jelaskan cara kerjanya nggak Pak izin? Nanti itu bab 3. Bab 3 itu. Bab 2 itu hanya teoritis. Nanti ke depannya kita perlu jelasin cara kerjanya untuk pemeriksaan itu, Pak. Ya, Walaupun pokoknya data kamu sekunder. ngikutin orderan Bapak aja yang udah dibagi di share itu sekarang. Kamu bikin aja pakai gitu dulu ya. Oh, siap, Pak. Makasih, Pak. Bapak. Udah. Siap Bapak. Udah itu dulu. Rini tolong di screenshot dulu. Siap-siap. Ayo open cam. Screenshot dulu ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sudah Bapak. Ya. Oke, cukup ya Bapak. Saya masih ada kegiatan ya. Siap-siap Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Yo, Assalamualaikum. Makasih, Pak. Bu Ruhi malah pergi ya? Iya. Mana sih? Jadi bingung aku. Minggu depan aja Jadi ya serasa offline ya? dirimu ya Mbak. Serasa Oh, jadi dirimu. gimana ini? Aku juga bingung jadi ditanyain akhir-akhir aja deh. Minggu depan ya offline ya? Rebo ya? Minggu depan hari apa Mbak? Rebo apa Jumat terserah. Ayo tentuin. Iya. Iya tentuin Itu dong. jamnya berarti tetap itu yang Mbak tetap ikutin babnya itu ya. Mau jam Iya. berapa, yang pagi apa yang jam 1 gitu? Jam 1 aja, Rebo, Ya, jam pilih yang pagi atau siang. Tapi kayaknya yang kosong kita di hari Rabu ya. Kalau Jumat takutnya, tapi libur ya. Udah mulai libur ya kuliah ya? Kayaknya udah mulai libur ya Mbak. Rebo Oh aja, iya. Rin, ya. Ya Kalau Jumat terserah tuh sih. Heeh. kasihan yang Iya, Jumatan iya. tanggung. Iya, Kasihan Mas waktunya Reza ya. ya. Yang Siang Jumatan ya. Mas Reza doang ya. Ngapain dulu? Rebo siang aja ya? Rebo siang ya? Rebo jam Jam 1. berapa Mbak? Jam 1 kan ya? Ya udah boleh. Nggak apa-apa kita Intinya datang lebih awal aja kita datangin bapaknya. jangan melebihi jam pulang Jadi mau di luar bapaknya. atau di kampus ya Mbak? Soalnya bapaknya jam 3 itu kayaknya udah siap-siap pulang. Iya, dia nggak mau diganggu jam pulangnya, itu nggak mau. Iya, Kan kayaknya. mendingan kita datangnya lebih Langsung awal besok lah kan. jam 1 kurang. Lagi makan dia. Aku belum benerin lagi. Ini masuk inian nih. Laptopnya udah kelelahan. Saya aja udah rusak, Mbak. Mas, saya aja Bab udah rusak. Udah bab kemarin satunya udah dirawat. dibenerin sama bab 2-nya dibikin ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Oke. besok. Aku Oke, nih aku udah laptopnya aku udah lagi. upload aku udah upload bab 2 aku tapi baru poin-poinnya kalau mau lihat ada di G Drive Oke, tapi ntar belum dilihat ya. isinya. Maksudnya baru aku poin Aku masih bingung subbabnya. yang itu deh, Barin, yang ruang lingkup itu aku semuanya ya. Ya kalau primer ya Mbak, Ediko Ya, primer kalau kan primer baca. semua dari awal sampai akhir. Karena kan dari itu kan nanti ada penentuan ke itunya.
ke hasilnya. Kenapa bisa begini? Mungkin ada kesalahan dalam pengambilan sampel atau gimana kan ya? Tahu gini Ya mending wes deh. sekunder ya Mbak Aisyah. Kenapa? Iya, tahu gini Mending mah mending sekunder. data sekunder ya, Bu Nana ya. Tapi kalau punya Mbak Aisyah udah dikerjain, berarti primer dong, sekunder dong. Kalau misalnya kalau udah dikerjain langsung Enggak, udah. belum, Oh, belum. itu Nanti aku Primer, primer ngerjain. itu primer. Primer aku. primer. Aku belum dikerjain primer. Mm-mm. Ya udah. Jadinya nanti hari Rebo ya, Barin. Ya Rebo siang ya. Nanti Siang, aku aku ini jadi lagi ke harus, bapaknya ya. Mm-mm. aku harus minta cuti soalnya ini. Heeh. Kalau mau lihat bab 2 aku udah upload tapi masih poin-poinnya sih. Poin-poin yang Oh sesuai ya udah. bapaknya itu. Masih Oke. revisi Mbak Rin. Ya semangat ya. Udah Ah, dulu ya. Oke, oke. Makasih ya. Ya, Ya, makasih.